Saat ini, ribuan honorer sedang merasa cemas karena menunggu hasil pengumuman dari instansi yang tak kunjung datang. Mereka merasa was-was karena menanti apakah mereka akan menjadi P3K penuh waktu atau P3K paruh waktu. Nah, bagaimana cara memastikan bahwa teman-teman ini masuk dalam P3K penuh waktu? Cek kode berikut ini. Jika kode ini ada di nama peserta, maka sudah dipastikan bahwa peserta ini adalah masuk dalam P3K penuh waktu. Dalam pengumuman hasil seleksi, peserta akan menemukan berbagai kode seperti R2, R3, R4, dan lainnya. Masing-masing kode ini memiliki arti tertentu yang menunjukkan status peserta dalam proses seleksi P3K tahun 2024 ini. Kode L menandakan bahwa peserta dinyatakan lulus. Kode R2 yaitu kode untuk golongan peserta dari XTHK 2 atau lebih dikenal dengan tenaga honorer kategori 2. Sedangkan R3 adalah golongan peserta non-ASN yang sudah terdaftar dalam database BKN, dan R4 adalah golongan peserta yang belum terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, teman-teman bisa dilihat ini merupakan potongan dari surat keputusan untuk pengumuman kelulusan dari instansi yang sudah mengumumkan terlebih dahulu. Ini bisa dilihat, di situ terdapat kode serta keterangan yang menjelaskan arti dari kode tersebut. Jadi ini memang resmi yang sudah diturunkan oleh instansi. Jadi untuk kode L di sini adalah peserta lulus menurut keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Sedangkan kode R2 adalah peserta XTHK 2 menurut keputusan Menpan RB nomor 347. Kemudian R3, peserta non-ASN terdata menurut keputusan Menpan RB tahun nomor 347 tahun 2024. Ini adalah untuk non-ASN yang terdata di pangkalan data BKN. Kemudian R4, peserta non-ASN tidak terdata menurut keputusan Menpan RB. Sedangkan untuk kode TH adalah peserta yang tidak hadir. Kode TMS adalah peserta yang tidak memenuhi syarat. Kode APS adalah peserta yang mengajukan pengunduran diri. Dan kode yang terakhir adalah peserta didiskualifikasi. Nah, bagaimana cara membaca hasil seleksi dengan memperhatikan kode-kode tersebut? Misalnya, jika seorang peserta memiliki kode R3-L, ini berarti peserta adalah golongan non-ASN yang terdata dalam database dan dinyatakan lulus atau menempati formasi. Artinya, untuk peserta ini adalah peserta yang akan mendapatkan P3K penuh waktu. Sebaliknya, jika dari kode peserta tersebut hanya ada kode R3 saja tanpa huruf L, maka peserta tersebut belum dinyatakan lulus sebagai P3K penuh waktu, yang artinya nanti bisa jadi akan diusulkan sebagai P3K paruh waktu. Hal ini karena dari kode tersebut menunjukkan bahwa peserta hanya tergolong dalam golongan R3 tanpa memenuhi kriteria kelulusan. Karena yang ditetapkan sebagai peserta yang memenuhi kriteria kelulusan adalah yang memenuhi peringkat terbaik. Nah, untuk lebih memahami cara membaca pengumuman ini, mari kita lihat contoh kasus yang ada. Mari kita lihat contoh pengumuman hasil seleksi tenaga teknis di Pemkot Semarang. Dalam pengumuman tersebut, kita bisa melihat ada peserta dengan kode R2L. Di sini yang dimaksud dengan kode tersebut adalah peserta XTHK 2 yang lulus menjadi P3K penuh waktu. Jadi untuk nilai dari R2 ini dimungkinkan lebih sedikit daripada yang mempunyai kode R3. Namun kenapa bisa mendapatkan kelulusan? Karena untuk kode R2 di mana XTHK 2 ini berada, prioritasnya adalah lebih tinggi daripada peserta yang terdata di pangkalan database BKN yang mempunyai kode R3.
Sedangkan yang berikutnya adalah ada peserta dengan kode R3L adalah peserta non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dan dinyatakan lulus. Maka untuk peserta tersebut sudah dipastikan akan menempati formasi dan akan menjadi P3K penuh waktu. Namun sebaliknya, ada peserta dengan kode R3 tanpa disertai kode L, berarti peserta ini belum dinyatakan lulus dan kemungkinan diajukan untuk formasi P3K paruh waktu. Ini bukan berarti untuk peserta tersebut nilainya tidak tinggi, namun memang tidak menempati formasi karena ada prioritas yang lebih tinggi yaitu R2. Nah, bagaimana dengan peserta lain yang kemudian dinyatakan tidak lulus atau nanti tidak bisa diajukan sebagai P3K paruh waktu? Selain kode kelulusan, terdapat juga kode yang menunjukkan status ketidaklulusan. Seperti apa kode yang tidak lulus tersebut? Kita cek, yaitu yang pertama adalah kode TH, yaitu peserta yang tidak hadir saat seleksi. Kemudian kode TMS yang tidak memenuhi syarat, kode APS peserta yang mengajukan pengunduran diri, dan kode DIS yaitu didiskualifikasi karena melakukan pelanggaran saat ujian. Nah, di sini saat hasil pengumuman sudah dikeluarkan oleh instansi, peserta perlu membaca hasil seleksi dengan teliti untuk mengetahui status teman-teman dan langkah-langkah yang harus dilakukan nantinya. Dengan memahami arti dari kode seperti R2L, R3L, dan lainnya, peserta dapat lebih siap dalam menghadapi tahapan berikutnya. Untuk mekanisme pengumumannya, hasil seleksi kompetensi akan diumumkan melalui situs resmi instansi masing-masing. Setelah diumumkan secara resmi, maka selanjutnya instansi akan segera mengklik untuk pengumuman yang akan disampaikan melalui akun SSC ASN masing-masing peserta. Sesuai jadwal, pengumuman ini akan berlangsung mulai tanggal 24 hingga 31 Desember 2024. Peserta dihimbau untuk memeriksa hasil seleksi dengan seksama. Nantinya, bagi peserta yang dinyatakan lulus dengan kode L, langkah berikutnya adalah menunggu pemberitahuan mengenai pemberkasan untuk pengisian DRH sebagai awal untuk penetapan NIP. Jadi nanti mulai tanggal 1 Januari 2025, nanti teman-teman dengan kode L ini akan melakukan pengisian daftar riwayat hidup melalui akun SSC ASN. Tahapan tersebut mencakup yang pertama adalah nanti akan ada pengisian formulir pemberkasan, yang kedua adalah penyerahan dokumen pendukung, kemudian yang ketiga adalah proses verifikasi oleh instansi terkait. Nah, semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman semua untuk memahami siapa yang akan menempati P3K penuh waktu dan siapa yang akan menempati P3K paruh waktu. Sehingga teman-teman tidak bingung lagi saat nanti hasil pengumuman sudah keluar. Tinggal cek kode yang ada pada peserta masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk subscribe. Salam pejuang ASN.